Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Di sini saya akan membuat tutorial setting mikrotik. Pertama-tama, alat yang dibutuhkan yaitu 2 buah mikrotik, 3 buah kabel RJ45. Dan kita tes dulu ya si kabelnya ini. Nah, ini sudah nyala ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke aplikasinya. Nama aplikasinya Winbox 64 bit. Disesuaikan dengan bit yang ada di komputer kalian. Diklik, nah ini klik run. Nah, ini tidak perlu di-refresh karena sudah ada mikrotiknya. Diklik, lalu di connect. Nah, ke bagian sistem, ke bagian reset konfigurasi, node defaultnya diconteng, reset konfigurasinya diklik, klik yes. Nah, selesai. Tunggu sampai suara beepnya keluar. Ini lagi loading ya. Tadi cancel. Nah, ini di refresh sampai tulisan mikrotiknya muncul. Nah, ini sudah muncul, diklik, di connect. Nah, ini tinggal di close-an saja. Ke bagian sistem, lagi ke bagian identity untuk membuat nama ya. Misalkan di sini Sri. Apply, oke. Nah, ke bagian interface, ke bagian pilihan. Nah, ini klik plus. Ini untuk pilihan siswa, yaitu name-nya siswa. Di sini pilihan ID-nya 10, enternya enter 2. Kita buat pilihan lagi, klik plus. Nah, ini untuk pilihan guru ya. Name-nya di sini guru. Nah, pilihan ID-nya 20, enternya enter 2. Apply, oke. Ke bagian interface. Nah, ini tulisan abu-abu ini diconteng. Nah, gitu. Langsung ke wireless. Ke bagian security profile. Nah, name ininya bebas ya. Mau apa? Misalkan di sini PW atau paspor. Nah, ini modenya dynamic key. WPPSK-nya diconteng. Nah, ini buat paspor ya. 1 sampai 8. Nah, di apply, oke. Nah, ini ke bagian WiFi interface. Klik pilihan satunya ini, klik kanan 2 kali. Nah, ke bagian wireless. Nah, modenya di-upgrade-kan, diganti ya. Bandnya ini bisa diganti, bisa enggak ya, enggak ngaruh juga kok, bebas. Nah, ini UKK-nya misalkan UKK 32 ya, UKK nomor absen. Ini misalkan UKK 32. Nah, security profile-nya diganti jadi nama yang tadi dibikin. Lalu di apply, oke. Nah, selesai. Setelah itu ke IP, ke DHCP client. Klik plus. Nah, ini udah enter 1 ya. Apply, oke. Lalu nah ininya diconteng dulu sampai tulisan statusnya bound. Nah, itu waktu ke IP address. Nah, ini buat IP siswa ya. 192.168.40.1/24. Nah, enternya enter siswa ya, karena ini untuk siswa. Apply, oke. Klik plus lagi, ini untuk IP guru 192.168.60.1/24. Enternya enter guru, apply, oke. Nah, klik plus lagi, ini untuk IP WLAN.
yaitu IP-nya 192.168.20.1/24. Enternya WLAN 1, apply, oke. Nah, ini selesai. Ke IP lagi ke DHCP server. DHCP setupnya diklik. Ini untuk siswa dulu. Next. Nah, ini 2-nya diganti jadi 10. 254-nya diganti jadi 50. Nah, next, oke. Nah, DHCP setup lagi diklik. Nah, ini untuk guru. Nah, next. Nah, ini juga sama, 2-nya diganti jadi 10. 254-nya diganti jadi 50. Kita klik next, oke. Lalu ke IP lagi ke DNS. Nah, ini servernya server Google ya. Di sini 8888. Lognya diconteng, apply, oke. Ke IP lagi ke bagian firewall di bagian NAT. Klik plus. Nah, ini actionnya masquerade. Bagian general out interface-nya enter 1 di apply, oke. Ke IP lagi ke hotspot, ke server dulu, ke bagian hotspot setup. Ini WLAN 1 di sini. Next. Nah, ini 2-nya jadi 10 sama kayak yang tadi. Nah, 254-nya jadi 50. Next. Nah, DNS name-nya itu portal smk.sch.id. Nah, next. Nah, ini passwordnya 1 sampai 5. Bebas juga bisa ya. Oke, lalu ke bagian user profile. Klik plus. Nah, ini kepala sekolah. Address pool-nya ini HS pool 6 itu, atau disesuaikan dengan yang di DNS server. Nah, ini 2. Ini bisa bebas 1 atau 5 pun gak apa-apa. Ini fungsinya untuk berapa perangkat yang akan dikonekkan gitu. Nah, ini limitnya untuk kepala sekolah itu 512K sales 512K. Nah, ini queue-nya di nonkan di bagian view queue-nya ini. Oke. Klik plus lagi. Nah, ini user profilnya disesuaikan dengan yang ada di job sheet. Ya, di job sheet paket 2 yang diberikan di sekolah kalian. Nah, ini disamakan dengan yang di DNS server ya. Ini untuk guru. Nah, ini ke bagian user. Nah, alnya itu di hotspot 1 kan diganti gitu. Name-nya ini untuk nama kepala sekolah kalian, misalkan di sini Pak Oman ya. Paspornya itu 123. Nah, ini di bagian profil defaultnya diganti jadi kepala sekolah. Di apply, oke. Nah, buat usernya itu 5 ya. 1 untuk kepala sekolah, 2 untuk guru, dan 2 untuk nama siswa. Nah, ini nama gurunya misalkan Bu Retno di sini. Hanya sama diganti jadi hotspot 1. Nah, ini paspornya 456. Profilnya diganti jadi guru ya. Apply, oke. Klik lagi plus, alnya diganti jadi hotspot 1. Name gurunya misalkan di sini Pak Yana. Paspornya itu 456. Nah, defaultnya guru. Apply, oke. Klik plus lagi. Hotspot 1. Nah, ini nama siswa misalkan di sini Sri ya. Passwordnya itu 789. Dan defaultnya jadi siswa. Oke.
lakukan hal yang sama seperti barusan. Name-nya misalkan name siswanya di sini Mulyani. Nah, samakan aja password sama profilnya itu. Lalu ke server profil. Nah, ini di bagian login coki yang ini dihilangkan centengnya itu, lalu di apply, di oke. Nah, lalu ke IP lagi, maksudnya ke file, cari yang ada hotspot login HTML-nya lalu di download. Nah, buat folder baru aja biar mudah dicari nanti, misalkan di sini Jeno. Nah, di oke kan. Nah, kita ke file folder dulu. Nah, tadi disimpan di mana, misalkan tinggal dicari saja. Nah, diklik lalu diedit, diklik kiri, diedit di notepad. Nah, diedit dulu. Nah, setelah diedit disimpan. Nah, setelah disimpan diklik, dipindahkan ke di atasnya login HTML, logout HTML maksudnya, dipindahkan ke atas itu. Nah, selesai. Sebelum ke hotspot itu dicek dulu ke new terminal, yaitu dengan diklik ping 888. Kalau misalkan tidak ada tulisan timeout atau untraceable itu berarti ada yang salah dalam penyetingannya. Nah, tapi ini sudah nyala ya. Itu ya, dicek tadi nggak ada tulisan timeoutnya. Nah, kita cek dulu ini hotspotnya apa sudah bisa login apa belum. Dicek di HP ya. Nah, ini sudah bisa login ya. Baik, kita setting ke yang kedua ya. Nah, kita pindahkan dulu si kabelnya ini. Nah, yaitu untuk yang di router pertama, di port pertama yaitu itu untuk internet. Nah, untuk di port keduanya yaitu untuk router kedua di port pertama. Nah, untuk di port kelima yang di router kedua itu untuk ke PC. Nah, oke. Nah, diklik lagi mikrotiknya, dikonek, bagian sistem, ke reset konfigurasi. Nah, defaultnya diconteng, diklik reset konfigurasinya, nah klik yes. Ini tunggu sampai bipnya keluar sama seperti yang pertama gitu. Nah, udah, tinggal di cancel, refresh. Nah, ini udah ada mikrotiknya, tinggal diklik connect. Nah, ke bagian bridge klik plus. Nah, ini udah bridge 1, di apply, oke. Ke bagian port klik plus, enternya enter 1, apply, oke. Buat enter 1 sampai 4 ya, secara berurutan seperti ini. Nah, oke. Lalu ke switch, ke bagian pilan. Nah, klik plus. Nah, ini pilan ID-nya 10. Nah, portnya bikin enter 1 sampai 3. Nah, switch yang di atas itu tidak perlu diubah, lalu di apply, oke. Klik plus lagi. Ini pilan ID-nya 20. Portnya bikin 1 dan 4. Di apply, oke. Lalu ke bagian port.
enter satunya ini pilihan modenya secure, headernya add if sync, ID-nya tidak perlu diisi, lalu di apply di oke. Nah ini enter duanya secure, headernya always strip, pilihan ID 10, apply oke. Enter 3 disamakan dengan enter 2 ya. Apply oke. Enter 4-nya ini secure-nya modenya secure, headernya always strip, pilihan ID-nya 20, apply oke. Nah ini sudah selesai ya. Setelah itu kita cek. Cara ceknya yaitu kita pertama pindahkan dulu si kabelnya ini, yaitu nah di port 5 yang di router 2 itu dipindahkan ke nomor 2 dan 3. Nah itu untuk pilihan 10 ya. Nah setelah dicek untuk selanjutnya ke port 4 itu untuk pilihan 20. Nah untuk cara ceknya yaitu pindah ke bagian folder, file folder, lalu ke network, klik kanan ke properties, klik change adapter setting, klik 2 kali internet, klik detail. Nah itu tulisannya di port 2 dan 3 itu 40 dan di port 4 itu 60 pas IP-nya itu. Nah ini udah connect. Kalau gak ada tulisan network lalu angka kayak gini, misalkan identifying, berarti itu ada yang salah pas settingnya itu. Nah ini sudah selesai ya. Selesai sudah video tutorial setting mikrotiknya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah dalam pengucapan, karena aku juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.